Ya, saudara, kita masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, dan kita masih akan berbincang bersama dengan Ibu Yani, psikolog. Tadi kita sudah bahas ya Bu ya, banyak tentang kecemasan, kemudian apa itu definisi dari kecemasan itu sendiri, dan juga gejala-gejala saat ini di tengah kita pandemi, dan terakhir tadi kita membahas soal kecemasan massal gitu ya. Karena saat ini tidak hanya beberapa orang saja, bahkan hampir semua orang di dunia begitu Bu ya, sudah mengalami kecemasan. Nah, kalau kecemasan massal gitu, dilihat dari psikologi sendiri itu seperti apa sih? Yang dimaksud kecemasan massal kalau dari sisi psikologi adalah sumber kecemasannya sama nih, gitu ya, sehingga semua orang, semua individu itu cemas akan hal yang sama. Itu yang kita sebut dengan kecemasan massal. Sementara kalau kecemasan individu kan pasti stimulusnya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau yang ini sama, dan semua itu mengarah pada satu pola yang sama biasanya. Nah, itu yang kita sebut dengan kecemasan massal. Kecemasan massal karena satu sumber, tapi mungkin respon kita setiap orang mungkin bisa sama atau berbeda. Iya. Kalau untuk kecemasan massal biasanya responnya akan sama gitu ya, cenderung sama. Kalau saya bilang mungkin berpola gitu ya, dibandingkan kalau kita mengalami kecemasan individu. Karena apa? Karena sumber pemicunya sama sebenarnya. Sama, ya benar, sama kayak kita batuk sedikit, sakit tenggorokan sedikit, kita langsung cemas gitu ya. Betul. Terus ada yang bersin sedikit, kita langsung cemas gitu. Atau misalnya aja ada info besok lockdown nih gitu. Itu pasti semuanya punya reaksi yang sama, berbondong-bondong misalnya beli bahan makanan dan sebagainya, itu kan punya pola yang sama. Iya, betul. Gitu. Cuman untuk kecemasan itu sendiri tentunya kita di tengah pandemi saat ini, kecemasan massal itu pasti berbeda begitu Bu ya, dengan kecemasan kita sebelum pandemi gitu. Nah, itu seperti apa kira-kira? Apa ya, mungkinkah kecemasan kita saat ini itu berbeda dengan kecemasan-kecemasan sebelum pandemi? Ya, sudah pasti berbeda gitu ya. Kenapa? Karena sebelum pandemi kita mungkin seperti tadi kecemasannya lebih ke individu ya. Artinya sumber-sumber stresornya itu tipikal gitu ya, yang dialami oleh masing-masing orang tentu akan berbeda gitu ya. Tapi kalau yang sekarang ini hampir semua sama. Di masa pandemi ini musuhnya sama gitu ya, sehingga kecemasan yang muncul juga sifatnya sama, universal gitu ya. Itu bedanya antara sebelum dan saat pandemi ini gitu ya. Sehingga respon orang juga sebenarnya kalau masa pandemi ini lebih bisa kita prediksi sebenarnya gitu ya responnya, dibandingkan masa yang sebelum. Karena seperti tadi saya katakan, kalau sebelum mungkin mereka lebih ke kecemasan individual ya, yang tentu pola respon mereka juga akan berbeda-beda. Tapi di masa pandemi ini saya kira pola responnya akan cenderung sama gitu ya. Sehingga kecemasannya mungkin lebih begitu ya daripada yang sebelumnya. Kalau tingkatnya sudah pasti berbeda gitu ya. Kalau yang sekarang lebih tinggi pasti daripada yang sebelumnya. Nah, saya tertarik juga tuh tentang kita, karena kita rame-rame nih mengalami kecemasan ya. Ibaratnya dalam suatu komunitas atau dalam suatu lingkungan kerja atau tempat kita belajar dan sebagainya, itu kan kita banyak juga menemui orang dengan kecemasan yang mungkin awalnya berbeda. Ada yang mungkin lebih rileks dalam menghadapinya, ada yang tidak. Tapi mungkinkah rasa takut dan kecemasan itu menular gitu? Iya, karena bisa jadi ya. Nah, kalau dari psikologi sendiri itu seperti apa? Itu sangat mungkin ya Mbak Nitya ya, seperti halnya latah. Latah itu juga bisa menular gitu kan. Betul. Karena kenapa saya katakan itu bisa menular? Karena informasi itu akan mempengaruhi pola persepsi dan pemikiran individu ya. Mungkin tadinya kita santai nih menghadapi yang namanya coronavirus, namanya virus ya pasti ada cara penyebarannya. Kalau kita berhasil menangkis itu, maka kita tidak akan terpapar. Mungkin sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi sebagian orang sudah mulai takut dengan pasti terpapar nih, apalagi nggak kelihatan dan sebagainya. Nah, ketika kita bertukar informasi dan kita tidak cukup memiliki pengetahuan, maka kita akan menyerap informasi itu mentah gitu dan itu akan mengubah pola pikir kita, persepsi kita terhadap apa yang tadi kita dapatkan. Dan tentu saja itu bisa menularkan gitu ya. Artinya yang tadinya kita mulai nggak cemas gitu ya, mulai terpapar banyak informasi, ikut-ikutan nih, oh iya ya bener juga sih ya, kan nggak kelihatan nih, benar-benar kan virusnya nggak kelihatan, kita juga bisa hirup kecil apalagi dan sebagainya. Nah, ini juga membuat kita menjadi tambah cemas. Bahkan tidak hanya langsung bertatap muka dengan orang, bahkan melalui broadcast di sosial media pun kadang juga kita cemas ya. Betul sekali Mbak, apalagi sekarang sosial media itu gencar sekali ya, dengan banyak informasi yang kita juga nggak tahu sebenarnya sumbernya dari mana gitu ya. Ini
menyumbang sangat signifikan untuk meningkatkan taraf kecemasan masyarakat itu, gitu ya. Dan kita karena banyak juga waktu yang kita habiskan sekarang di rumah gitu ya, karena pandemi, otomatis kita sangat mudah untuk mengakses dan sangat punya waktu yang banyak untuk mengakses sosial media. Nah, ini juga memberi pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kecemasan yang tadinya kita mungkin tidak terlalu tahu dengan hal-hal tentang pandemi ini. Tapi begitu kita sering akses, kita jadi banyak tahu, entah itu beritanya benar atau tidak, akhirnya lama-lama juga memicu kecemasan kita meningkat. Iya. Gitu. Karena ya betul tadi juga ya, tidak semuanya informasinya itu kredibel. Mungkin ada sebagian yang benar, tapi ada juga mungkin yang sebenarnya gitu cuma sepotong, terus niatnya sebenarnya baik gitu untuk menyebarkan informasi ke lingkungan sekitar, tapi sayangnya nggak lengkap dan tidak kredibel juga. Nah, memang kita berarti harus menyaring dari sekarang juga ya Bu ya, informasi itu untuk menjaga. Iya, selain informasinya mungkin juga medianya ya. Baik. Karena informasinya itu kan isinya, kontennya. Tapi siapa yang menyalurkan ini juga kita harus sangat selektif dan sangat memilih gitu ya. Kalau boleh kita anjurkan sih lebih baik memilih media informasi yang betul-betul kredibel. Artinya contoh misalnya seperti berita-berita di televisi gitu ya, karena mereka juga pasti punya license yang ada dasar hukumnya dan sebagainya, sehingga berita yang dikeluarkan juga tidak main-main kan, begitu dibandingkan sosial media yang lainnya. Betul banget. Gitu ya. Betul sekali itu Bu. Karena kalau di TV mungkin lebih banyak seleksinya begitu, penyaringannya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga informasi di sosial media itu benar, tapi ada baiknya kita untuk mengurangi kecemasan itu tadi, kita mencari media yang lebih terpercaya begitu ya Bu. Karena kalau untuk mengecek kebenaran juga agak susah kita ya. Masa kita harus hubungi narasumbernya kan nggak mungkin. Jadi kita bisa awali dengan lebih selektif memilih media. Baik. Nah, itu soal medianya. Sekarang kita berbicara tentang siapa yang menerima begitu. Kalau misalkan kita berbicara di lingkungan rumah ya, ada anak kecil, kemudian ada yang usianya dewasa mungkin atau remaja, dan bahkan ada yang sudah lanjut usia. Nah, kalau dilihat dari usia itu, apakah perbedaan kecemasan itu ada? Mungkin misalkan yang lebih tua lebih rentan, sehingga kita dianjurkan untuk lebih selektif begitu memberikan informasi ke yang tua, atau sebenarnya semua sama? Iya, kalau kita lihat dari segi usia tentunya ada perbedaan gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi tingkat pengetahuan mereka berbeda gitu ya. Anak-anak mungkin dengan model pemikiran mereka yang masih belum kompleks, mereka malah lebih menerima informasi itu malah benar-benar utuh bulat-bulat gitu ya, karena nggak ngerti gitu kan. Orang tua, lansia biasanya karena mereka ada di zaman yang berbeda, tentu mereka punya pengetahuan yang berbeda. Ini juga riskan gitu ya terhadap informasi. Sehingga penting sekali bagi kita juga menyaring kira-kira mana yang bisa disampaikan ke orang tua, ke anak-anak ataupun ke individu yang dewasa gitu ya. Kalau mungkin di usia-usia kita yang sekarang ini, mungkin karena kita punya pengalaman, pengetahuan yang cukup memadai, kita bisa menyaring informasi dengan lebih baik. Tapi bayangkan aja misalnya nenek kita di rumah yang hidup di zaman old, di zaman sebelum jauh, mereka nggak akan ngerti itu virus apa gitu ya, itu yang namanya COVID-19 itu apa. Mereka tidak akan dengan mudah menerima itu. Makanya kita harus tahu, oh mana sih yang harus kita informasikan, gimana caranya kita menginformasikan, itu juga penting sebenarnya. Betul. Supaya apa? Supaya mereka tidak cemas juga gitu ya. Karena tadi seperti Mbak Nitya bilang, kecemasannya beda, pasti beda. Kecemasan beda, supaya mereka tidak cemas dan tidak menularkan juga ke anggota keluarga yang lain. Karena kita balik lagi ke yang awal, kalau sudah kita cemas, otomatis imun tubuh juga bisa berkurang. Apalagi untuk lansia ya, karena katanya kan COVID-19 ini sangat riskan untuk lansia gitu kan, karena mereka juga tanda kutip juga punya penyakit penyerta biasanya, yang biasanya akan komplikasinya ke situ. Nah, sangat penting menjaga imunitas para lansia kita dengan memfilter tadi ya informasi yang kita dapat. Berarti memang sebenarnya kalau kita kaji lagi, sebenarnya wajar saja kita muncul kecemasan, yang penting intensitasnya dan bagaimana kita merespon kecemasan itu berarti ya. Betul, itu yang paling penting sebenarnya Mbak Nitya gitu ya, karena cara kita merespon akan membantu kita untuk kita bisa mereduce kecemasan itu dengan lebih baik. Gitu. Nah, jadi kita harus mulai dari sekarang memfilter gitu ya informasi apa yang kita dapat untuk kesehatan mental kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Dan kita saat ini juga melihat ada banyak sekali rekan-rekan kita di
rumah mungkin yang sudah mulai bekerja dari rumah karena itu juga salah satu sebulan yang lalu sudah sebulan yang lalu, bahkan sudah ada yang lebih juga atau mungkin ada yang hari kerjanya di cut begitu. Nah, tentunya itu menimbulkan kecemasan ya Bu ya, karena perlu beradaptasi. Nah, kalau dari psikolog industri sendiri nih, bagaimana sebenarnya kecemasan itu untuk karyawan yang saat ini harus dirumahkan karena pandemi ini? Kalau dari segi kecemasan yang muncul, tentu saja saya melihat lebih banyak ke sisi ekonomi ya. Artinya mereka dengan ketidakpastian ini, otomatis pendapatan mereka juga dipertanyakan gitu kan. Selain itu juga bosan pasti gitu ya, karena biasanya mereka beraktivitas, ada kegiatan rutin yang mereka lakukan, sekarang mungkin mulai berkurang. Nah ini juga sangat mungkin memicu mereka untuk pada taraf stres yang cukup tinggi nih gitu ya. Karena apalagi kalau mereka selama ini mengandalkan pendapatan mereka dari pekerjaan ini ya. Jadi begitu mereka ada pengurangan jam kerja atau pengurangan upah kerja, ini menjadi satu tekanan tersendiri buat para pekerja kita. Belum lagi ada beban kerja yang dibebankan ke mereka yang harus dikerjakan di rumah dengan peralatan yang tidak mendukung. Nah itu juga menjadi sumber stres kerja biasanya. Betul. Iya, karena kayak work from home gitu. Pastinya ada beberapa hal yang harus mereka kerjakan. Benar sekali. Kalau misalkan dikerjakan di kantor, situasinya berbeda. Kalau di rumah pasti akan beda juga situasinya ya. Contoh paling gampang deh, misalnya buat para wanita nih gitu ya. Kalau biasanya mereka kerja di kantor, mereka akan bisa fokus dengan pekerjaan. Tapi kalau di rumah, anaknya nanti ganggu gitu kan. Belum lagi mereka harus mengurus rumah. Tentunya ini akan memberi beban yang berlebih juga gitu. Wah, jadi memang pandemi ini sebenarnya membuat cemas ini masuk ke semua lini begitu ya. Betul, spread effect-nya sangat besar. Sangat besar sekali, dan beberapa masyarakat juga mungkin memilih alternatif dengan melakukan usaha-usaha di rumah begitu. Tapi kalau misalkan kita lihat juga sekarang kalau kondisi tetap seperti ini, tentunya daya beli masyarakat juga berkurang ya. Nah, ini dia juga yang menjadi pemicu gitu ya. Kenapa? Karena ketika mereka sudah mulai bekerja di rumah gitu ya, dan pendapatan mereka mulai berkurang, mereka pasti putar otak nih gitu kan. Bagaimana sih mengembalikan pendapatan di tengah kebutuhan yang juga meningkat tentunya gitu ya. Nah, ketika mereka misalnya nih banting setir dengan usaha, kita lihat sekarang ekonomi dipengaruhi, artinya daya beli menjadi menurun karena mereka tidak mendapatkan pendapatan gitu kan. Mereka lebih baik udah deh buat aja daripada beli gitu ya. Nah ini akan memberi satu suntikan lagi terhadap kecemasan mereka untuk menghadapi hari depan gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan? Nah ini cukup memberi sumbangan yang signifikan tentunya. Baik, dan kita akan bahas lebih lanjut lagi ya tentang fenomena work from home itu, bagaimana mempengaruhi kecemasan, dan mungkin nanti kita akan bahas tentang beberapa aktivitas yang terjadi saat ini seperti panik buying misalkan. Tapi setelah segmen yang satu ini ya. Dan saudara, setelah ini kita masih akan membahas tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental dan membahas tentang kecemasan-kecemasan yang muncul di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi.